Pesugihan atau patirokanja adalah salah satu cara pintas untuk cepat kaya yang ditempuh oleh orang-orang yang telah putus asa, mengejar gengsi tapi tidak mau bekerja keras. Pesugihan ini dikenal dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Pesugihan ini membuat pelaku bisa kaya mendadak, namun cukup berisiko karena bisa berakhir dengan kebangkrutan dan bahkan kematian, hingga bangkrut di dunia, celaka pula di akhirat karena telah berada dalam kesyirikan dan bahkan murtad. Pesugihan atau patirokanja diperoleh melalui ritual persekutuan dengan jin. Biasanya yang menjalani ritual ini adalah laki-laki dan yang akan menjadi korban adalah istrinya. Dari seorang mantan pelaku diperoleh informasi bahwa awalnya mendatangi seorang dukun yang berpengalaman mengajarkan pesugihan ini. Dukun lalu memberi mantra untuk bisa bertemu langsung dengan jin yang akan menjadi kodam atau sekutu. Pada malam tertentu, pemburu pesugihan ini melakukan komunikasi dengan jin kodam dengan cara berada di salah satu tempat tanpa busana. Setelah membaca mantra pemanggil jin, maka datanglah jin itu. Lalu diadakanlah perjanjian dengan jin itu, antara lain mempersembahkan sesajen pada waktu tertentu dan menyerahkan istrinya untuk menjadi istri jin itu. Dengan ketentuan, si laki-laki tidak boleh lagi menyentuh istrinya selama dalam kontrak pesugihan itu. Bila setuju, maka pelaku menyiapkan sesajen makanan 4 warna di dalam kamar dan bako karaing sebagai tempat uang disimpan di belakang pintu. Setelah sesajen tersedia dan si laki-laki membaca mantranya, maka datanglah jin menyamar sebagai si laki-laki mendatangi kamar istri untuk menikmati sesajen dan lainnya yang masuk perjanjian. Maka setelah malam pertama ini, bakul karaing mulai terisi uang pemberian jin, dan setiap kali mendatangi istrinya, maka bertambah pula lah isi bakulnya. Begitulah seterusnya selama masih dalam ikatan kontrak. Bila akhirnya pelaku tersadar dan ada niat untuk meninggalkan pesugihan ini, maka jin sekutunya akan marah dan melakukan aksi penghancuran, antara lain menghancurkan seluruh harta yang diperoleh dari pesugihan, entah mobil tabrakan, rumah terbakar, usaha bangkrut, dan kadang berakhir dengan kematian, entah istri mati, dirinya mati, dan mungkin juga keduanya mati. Selain itu, juga beberapa pesugihan atau patirokanja lainnya yang biasa orang lakukan atau jalani, yakni yang pertama, babi ngepet. Babi ngepet merupakan bentuk pesugihan yang menggunakan jasa siluman babi sebagai perantara. Pesugihan ini bermula dari kepercayaan sebagian orang di Pulau Jawa yang mempercayai siluman babi bisa memenuhi permintaan manusia yang menginginkan harta. Di beberapa daerah di Pulau Jawa, ada tempat yang dikenal sebagai tempat pemujaan siluman babi, di mana si pelaku membuat perjanjian. Sesungguhnya, pesugihan ini jauh lebih merepotkan dibandingkan dengan berniaga. Anehnya, masih saja ada orang yang mau melakukannya. Bahkan ada yang sampai menyerahkan anaknya sendiri untuk dijadikan tumbal. Konon, pelaku adalah sepasang suami istri yang matanya dibutakan oleh harta kekayaan dunia. Si pelaku akan mendatangi seorang dukun yang menangani pesugihan ini. Jika sudah sepakat, dukun itu akan melakukan upacara untuk memanggil siluman babi. Kemudian akan ada perjanjian dengan pengorbanan nyawa. Tumbal yang diminta berasal dari orang yang dicintai oleh pelaku atau yang memiliki hubungan darah dengannya. Selanjutnya si pelaku menyerahkan jiwa dan raga untuk beralih rupa menjadi seekor babi hutan sementara saja. Saat melakukan ini, istrinya bertugas untuk menjaga lilin. Nyala api lilin menandakan keamanan dan bahaya yang sedang dialami oleh babi ngepet. Jika api lilin itu terus bergoyang-goyang, harus segera dipadamkan agar pelakunya segera beralih rupa ke bentuk semula. Babi ngepet cukup menggesekkan tubuhnya di dinding rumah orang lain, uangnya akan berpindah ke dalam jubah hitam yang dikenakannya saat melakukan pesugihan itu. Yang kedua, tuyul. Tuyul merupakan makhluk gaib yang mempunyai tubuh kecil seperti anak kecil manusia pada umumnya. Tuyul biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan pesugihan, yakni dengan mencuri uang orang lain.
Orang yang memelihara tuyul harus diperlakukan layaknya seperti anak sendiri, seperti menyediakan kamar, mainan, makanan, menyusui, dan membawanya jalan-jalan. Jika kemauan tuyul sudah dituruti, biasanya akan mau disuruh untuk mengambil uang dari rumah ke rumah. Tuyul terdapat dua jenis yang dimanfaatkan oleh manusia untuk pesugihan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tuyul roh. Tuyul roh adalah tuyul yang berasal dari roh arwah anak kecil yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, tuyul makhluk halus. Tuyul makhluk halus adalah tuyul yang berasal memang dari makhluk halus, bukan manusia sebelumnya. Wujud dari tuyul ini memang mirip dengan anak seperti pada umumnya, tetapi ada perbedaan, yakni kadang ada yang memiliki mata satu, matanya dijidat, matanya tiga, berkuping panjang, berkuping lancip, tanduk di kepala, dan lain sebagainya. Tuyul ini juga memiliki kebiasaan seperti anak manusia pada umumnya, tetapi mereka memiliki perilaku jahat, galak, dan ganas. Selain itu, tuyul jenis ini memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi, jadi sangat berbahaya bagi pemiliknya. Dapat diakui, penghasilan dari hasil mencuri tuyul jenis ini memang tinggi, tetapi dia lebih mudah marah dan jahat. Jika keinginan tuyul ini tidak segera dituruti, dia akan menyerang pemiliknya dan bahkan bisa sampai membunuhnya dengan tragis. Sama seperti anak manusia, tuyul juga minum susu, tetapi nafsu minum susu dan daya hisap tuyul sangat kuat. Selain meminum ASI dari wanita yang menyusuinya, dia juga akan menghisap darah wanita tersebut. Jika wanita tersebut tidak mengeluarkan air susunya lagi, dia akan merasa kesakitan, kurus, dan lemah. Jika sang pemelihara tuyul memiliki anak, dia akan merasa cemburu dan berkeinginan untuk mencelakai bahkan membunuhnya. Untuk itu, perlunya seorang memiliki pagar gaib untuk melindungi benda berharga dari tuyul. Karena tuyul dapat mencuri secara gaib, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benda yang dimiliki tidak dapat dicuri oleh tuyul. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang pesugihan atau patirukanja. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.